dua hal yang penting yaitu nutrisi dan stimulasi. Ini dua hal yang sangat penting yang dominan mempengaruhi perkembangan anak-anak. Nah ini karena penting, ini harus diseimbangkan bareng. Jadi antara stimulasi dan juga nutrisi ini harus 50% 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Atahira. Kembali lagi bersama saya Retno yang akan membantu bincang-bincang kita pada sore hari ini. Bagaimana ayah bunda Atahira sekalian kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan pada hari ini Atahira akan memberikan informasi seputar pertumbuhan dan perkembangan anak. Berbicara mengenai anak pasti tidak luput dari 1000 masa kehamilan ya, yang dimulai dari pada saat hamil seperti itu. Kemudian bersama Atahira hari ini kita akan mengupas, dan Atahira hari ini sudah mengundang narasumber kita yaitu Ibu Hastuti SSIT SPD MK. Beliau adalah pakar kesehatan khususnya kebidanan. Kemudian beliau juga adalah salah satu konselor parenting, konselor ASI, konselor tumbuh kembang, dan konselor kehamilan dan nifas sehat. Kesibukan lain beliau, selain sebagai praktisi, beliau juga mengajar sebagai dosen kesehatan, khususnya kebidanan. Nah, ayah bunda, kita cukup sudah mengenal narasumber kita pada sore ini. Tentunya ayah bunda sudah tidak sabar untuk berdiskusi dan berbincang bersama-sama narasumber kita. Mari langsung saja kita sapa dengan narasumber kita sore hari ini. Selamat sore Bunda Prihastuti. Selamat sore. Bagaimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Mbak Arko bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Bunda Prihastuti, hari ini kita bersama ayah bunda Atahira akan berbincang tentang tumbuh kembang anak. Tentunya tumbuh kembang pada anak ini juga tidak luput ya Bunda ya, sebagai salah satu yang harus diperhatikan pada dunia anak-anak. Nah, menurut Bunda Prihastuti sendiri, tumbuh kembang itu seperti apa sih Bunda? Ya, baik. Terima kasih Mbak Retno. Jadi kalau kita bicara tentang tumbuh kembang anak, tentunya kita tidak lepas dari dua kata yang sebenarnya ini berbeda, tetapi saling beriringan. Yang pertama terkait tumbuh. Tumbuh ini adalah bertambah besar, bisa bertambah ukuran sel atau jaringannya. Biasanya pada berat badan, pada tinggi badan, pada dekat kepala. Nah, biasanya para ayah bunda ini memfokuskan hanya pada berat badannya saja, ya. Karena kadang-kadang orang tua atau ayah bunda ini puas atau sudah bahagia gitu ya kalau melihat anaknya giant begitu atau gemuk seperti itu, padahal sebenarnya gemuk itu bukan berarti tumbuh dengan baik ya, seperti itu. Nah, namun semakin kesini para orang tua juga sudah mulai memperhatikan atau melirik terkait dengan tinggi badan, ya, tinggi badan tambah tinggi gitu ya, jadi nggak hanya melebar tapi tinggi. Apalagi kalau saat ini sudah mulai banyak tentang kasus-kasus stunting ya. Jadi indikator dari kejadian stunting itu kan berat badan, pengukurannya dari berat badan dan juga tinggi badan. Jadi memang kalau kita sekali lagi kalau bicara tumbuh kembang itu dua kata yang berbeda, tapi ini sangat beriringan seperti itu. Ya. Kalau tadi tumbuh, sekarang yang berkembang. Perkembangan ini biasanya lebih kepada pematangan fungsi organ, terutama pada panca indera. Ya. Misalnya kematangan pada fungsi penglihatan. Misalnya nih pada baby atau bayi yang baru lahir usia berapa nih mereka mampu melihat suatu objek. Nah ini perkembangan, jadi kematangan fungsi panca indera dari segi penglihatan. Selain itu juga ada kematangan dari segi misalnya memegang nih, usia berapa sih anak ini
sudah mampu memegang seperti itu. Dan di situ berarti sudah ada kemunculan perkembangan, yaitu kematangan kemampuan tubuh panca indera untuk memegang, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi kematangan dari segi berbicara. Ya. Nah, kalau bicara tentang kemampuan berbicara itu luas sekali ya. Nanti kita bisa sampai dengan membicarakan speech delay dan sebagainya ya. Namun kita masih mengerucut kepada tumbuh kembang itu dulu ya. Ini tadi yang terkait dengan perkembangan. Jadi kematangan fungsi organ pada panca indera. Seperti itu, Mbak. Terus Bunda, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu sendiri ada nggak sih? Ada, Mbak Mel ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu sendiri ada faktor genetik ya. Jadi faktor genetik, misalnya dicontoh ada anak kembar, sepertinya sama, tetapi perkembangannya menjadi berbeda. Nah, itu kadang juga dipengaruhi oleh lingkungan, oleh faktor lingkungan ya. Biasanya pengaruhnya lebih banyak ini karena lingkungan itu ada nutrisi, ada stimulasi, dan juga ada imunisasi. Dan dua hal yang penting yaitu nutrisi dan stimulasi ini dua hal yang sangat penting yang dominan mempengaruhi perkembangan anak. Nah, ini karena penting, ini harus diseimbangkan Mbak Retno. Jadi antara stimulasi dan juga nutrisi ini harus 50%. Oh, jadi berbeda ya Bu antara tumbuh dan kembang itu sendiri. Terus kalau untuk perkembangan berarti tadi dipengaruhi sama nutrisi dan stimulasinya ya Bu ya, yang berperan penting dalam proses perkembangan itu sendiri. Nah, mengingat bahwa sangat pentingnya untuk melakukan stimulasi pada anak, kira-kira kapan ya Bun waktu untuk melakukan stimulasi pada anak? Dan boleh dong Bun berbagi sedikit tips untuk stimulasi perkembangan anak pada usia 1-2 tahun, karena ayah bunda di rumah sendiri banyak yang menyampaikan bahwa anak pada usia 1-2 tahun itu lagi masa aktif-aktifnya seperti itu. Boleh dijelaskan Bun? Oke, baik. Jadi kalau bicara tentang stimulasi ya, tentang stimulasi kapan bisa dilakukan ya. Ayah bunda tentunya pernah ya mendengar istilah kita menyiapkan mengupayakan 1000 hari kehamilan. Nah itu ya, jadi untuk stimulasi bisa dilakukan sejak dalam kandungan, yaitu di trimester 3. Karena kenapa di trimester 3 ini harapannya janin sudah mulai terbentuk semuanya organ-organnya dan saraf-sarafnya sudah berfungsi dengan baik, sehingga ketika dilakukan sebuah stimulasi dari luar dalam bentuk misalnya ini peragaan, kemudian stimulasi musik sehingga ada terkait dengan pendengarannya, kemudian diajak olahraga. Ada nih mamanya yang kalau pasien-pasien saya itu seringnya ikutnya yoga ibu hamil. Nah itu juga bentuk dari olahraga itu sebenarnya ya, itu menstimulasi sejak dalam kandungan. Selain nanti manfaatnya kalau terkait olahraga ataupun yoga, itu juga kalau bicara tentang persalinan itu mempermudah proses persalinan juga Mbak Retno ya. Jadi luas ini kalau kita sampaikan ke ayah bunda semua bahwa manfaat dari menstimulasi sejak hamil itu kalau terkait dengan fisik ya, olahraga atau yoga itu kemanfaatannya nanti bisa sampai ke persalinan juga. Nah, berarti bisa itu Bu kita bahas di podcast selanjutnya ya ayah bunda ya. Boleh gitu ya. Jadi barangkali memang ayah bunda semua sahabat Atahira kita perlu nih nanti ngobrolin ke hal-hal yang lainnya. Baik, saya lanjutkan ya Mbak Retno. Kalau tadi misalnya menstimulasi dengan musik, nah kalau yang sering dipakai kan musik Mozart tuh. Kenapa? Karena dia nadanya tinggi. Jadi memang stimulasi yang diberikan tidak menggunakan frekuensi nada yang rendah, tapi agar supaya rangsangan atau stimulasi ini bisa masuk ke panca indera pendengarannya janin kan seperti itu. Nah, dan bicara stimulasi itu ada hal yang terlebih dahulu yang harus diperhatikan pada tahap usia. Kalau tadi pertanyaannya sejak kapan, jadi sejak dalam kandungan. Tapi kalau sudah lahir, itu nggak boleh kita asal-asalan. Asal-asalan ini maksudnya adalah
stimulasi yang kita lakukan harus sesuai dengan tahap usia. Jadi misalnya ya kita tidak boleh memberikan stimulasi di luar batas perkembangan usianya. Contoh nih, misalnya anak usia 3 tahun, para ayah bunda karena kepikiran nanti di jenjang pendidikan yang selanjutnya ini supaya pintar membaca, menulis, kasih tuh stimulasi di usia itu untuk membaca, menulis. Itu sebenarnya nggak boleh, karena kita memberikan stimulasi perkembangan pada anak itu harus memperhatikan tahap usia. Ya, itu yang menjadi kunci penting, karena kita nggak boleh memberikan stimulasi over stimulasi gitu ya, itu malah tidak baik. Kemudian kalau bicara stimulasi ini tadi kan Mbak Retno menanyakan terkait dengan stimulasi pada anak usia 1-2 tahun ya. Ya betul Mbak Retno. Jadi memang ayah bunda itu banyak juga yang mengeluhkan kepada saya, kenapa sih pada usia segitu kok anak-anak beraktif ya, lebih aktif-aktifnya sampai kadang-kadang kalau nggak sabar gitu keluar nih emosinya. Nah ini nggak boleh ya Mbak Ana ya, karena anak kan rezeki ya, dia aset masa depan, jadi kita nggak boleh memperlakukan yang tidak baik. Stimulasi usia 1-2 tahun itu memang pada usia 2 tahun pertama ini kan merupakan perkembangan otak. Jadi kita ayah bunda sahabat Atahira nggak perlu heran ketika anak-anak kita itu pada periode itu mereka sangat aktif-aktifnya ya. Bahkan nanti di usia 3 tahun itu memasuki fase keingintahuan yang tinggi. Makanya kalau ayah bunda sahabat Atahira membelikan mainan, jangan kaget, jangan salah tuh, nanti pengennya mainan itu dicopotin Mbak Retno. Ya kadang sampai dipreteli, dicopot sampai rusak gitu loh. Kadang-kadang kita jadi orang tua gemes kan ya. Aduh Adi, ini baru aja mama belikan, ayah belikan. Iya udah rusak lagi. Besok nggak akan dibelikan lagi. Nggak boleh. Ya itu mohon maaf itu keliru. Karena memang pada usia itu mereka keingintahuannya sangat tinggi. Nah ini yang memang harus kita pahami ya. Jadi tahap perkembangan usia itu mereka mampu apa dan sedang pada masa apa. Nah itu ada kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi. Makanya ketika menstimulasi kita harus menyesuaikan dengan tahap usianya, nggak boleh over stimulasi. Kemudian stimulasi itu bisa kita lakukan dari perkembangan motorik misalnya ya. Kalau bicara perkembangan motor itu ada motorik kasar, motorik halus, kan gitu ya Mbak Tina ya. Dan saya yakin ayah bunda juga udah paham terkait dengan motorik kasar. Nah motorik kasar kalau bicara anak usia 1-2 tahun ini saya mulai dari seputaran usia 15-16 aja ya, atau 11-12. Di sini kita fokuskan motorik kasarnya terutama pada jalan. Jadi pada jalan dia harus sudah optimal mampu berjalan itu di usia 18 bulan. Jadi sekitar 15-18 ini harus optimal nih. Awal mulai jalan itu 11 ya. Jadi optimalnya di 18 ini ada rentang yang udah optimal yang memang harus sudah benar-benar mampu. Kalau melewati usia itu, nah hati-hati, berarti ada keterlambatan proses perkembangan terutama di masa jalan atau mobilitas. Pada usia ini itu cara menstimulasi jalan misalnya saat anak sudah mampu berdiri atau merangkak dengan kuat ya. Kalau kebiasaan yang saya sering lakukan atau saat saya memberikan pembinaan nih kepada para orang tua ataupun guru-guru daycare yang punya usia anak-anak sekitar itu bisa distimulasi dengan ketika dia sudah mampu istilahnya berdiri dengan kuat, menapak dengan kuat telapak kakinya. Ini lakukan stimulasi supaya dia mampu merambat. Jadi jalan pelan-pelan gitu Mbak. Nah kalau kita nggak punya alat stimulasi, pakai aja sederhana. Misalnya nih pakai kursi yang dari kayu sehingga dia
ada keinginan untuk mendorong. Nah, ketika dia mendorong kan secara otomatis langkah demi langkah atau tapak demi tapak ini akan memberikan stimulasi penguatan pada telapak kakinya. Jadi nggak perlu pusing-pusing Mbak Retno kalau misalnya di rumah nih, atau misalnya bunda-bunda yang memiliki daycare atau guru pendamping yang ada di daycare, yang bagaimana sih menstimulasi supaya pada usia ini anak ini bisa cepat berjalan ya seperti itu aja. Atau praktisnya lagi kita pakai galon Mbak Retno, bisa pakai kita inovasi aja ya, jadi kita nggak perlu pusing-pusing kekurangan media itu nggak usah ya. Dan kita inovasi pakai galon, kita kasih isi air sedikit, kemudian anak itu akan mendorong-dorong gitu ya. Yang penting prinsipnya adalah jangan dikasih benda yang bisa dia dorong tapi yang beroda. Nah nanti tergelincir dia Mbak Retno. Nah jadi malah accident ya, nanti malah benjot atau apa gitu. Jadi yang tadinya mamanya sudah mulai survive, anaknya pengen jalan, distimulasi, jadi parno nih, takut lagi nih mau menstimulasi anaknya karena benjot tadi ya. Jadi jangan pakai roda, memang risikonya adalah tergelincir ya. Kemudian stimulasi berjalan itu memang harus dimulai dari berdiri dulu. Ya, jadi kita nggak boleh memaksakan pada anak kemudian sok jalan, nggak bisa. Tapi ketika 6 bulan kita ingat ya bahwa anak sudah mulai punya kemampuan, kalau yang perkembangannya sesuai dengan usia itu sudah duduk. Dan begitu duduk nanti dia akan mulai merangkak. Ya. Ketika merangkak dia akan mulai berdiri. Nah ketika berdiri harapannya bisa merambat tadi. Nah, dengan terus-menerus proses berjalannya waktu, optimalnya di 18 bulan tadi dia harus sudah bisa berjalan tegak, maju, mundur, itu sudah harus terjadi. Nah, itu jadi tetap dimulai dari proses berdiri dulu. Ya, jadi seperti itu Mbak Retno. Ya, tapi kan ternyata ada anak ya yang udah usianya 18 bulan tapi dia belum bisa berjalan. Itu tuh apa ya Bu, kira-kira penyebabnya yang menjadikan anak tuh sering terlambat berjalan? Oh ya, oke. Pertanyaannya bagus ya. Sering sekali itu juga ditanyakan oleh ayah bunda ya. Jadi begini ayah bunda Tahira, kenapa kok terjadi keterlambatan pada usia yang seharusnya dia sudah perkembangannya sudah jalan? Nah, kita harus introspeksi, kita harus melihat ke belakang. Bagaimana pengasuhan setiap harinya ya. Apakah anak ini sudah mendapatkan stimulasi terkait dengan tadi berdiri, kemudian merambat, mendorong dan sebagainya. Kalau kesehariannya diasuh ya, baik itu di rumah ataupun di daycare tapi sering digendong, itu ayah bunda jangan malah senang ya, oh itu aku lihat sih pengasuhnya care, dia gendong-gendong anak terus, malah jangan senang kayak gitu. Tetapi dengan dampak seringnya digendong-gendong yang seharusnya dia dapat stimulasi tetapi dia jadi terlambat jalannya. Nah itu yang sering terjadi seperti itu Mbak. Terus kalau anak-anak yang jalannya suka jinjit nih, biasanya ada itu anak-anak dia sudah memang berjalan tapi jalannya malah jinjit. Itu tuh kenapa ya Bu? Lucu ya, mungkin sebagian orang mikirnya kena ini kenapa, terus ada kakinya ada apa gitu seperti itu ya. Ya memang ada sih Mbak Retno yang bunda mengeluhkan bahwa kenapa ini bunda Beastuti kok anak saya jalannya jinjit kan gitu ya. Nah ini sebenarnya gitu tadi, kembali kita introspeksi, kita recall ke belakang, stimulasi yang dilakukan pada masa ini yang seharusnya dia distimulasi untuk bisa berjalan itu dilakukannya seperti apa dan di mana, itu penting. Ketika anak jarang sekali distimulasi misalnya ini di dalam rumah terus ya, di dalam rumah terus, kemudian lantainya halus atau tanpa sekali ada yang kasar-kasar gitu. Nah itu ketika dia di luar, ya, ketika dia di eksternal itu di lingkungan, kemudian di lapangan, di taman, di rumput,
pasti seringnya yang terjadi jinjitnya seperti itu ya, karena dia kurang stimulasi terkait dengan media yang ada di telapak kaki. Jadi penting juga sih menstimulasi misalnya di atas rumput gajah itu loh, kan nggak begitu sakit sih ya, kalau yang kecil mungkin sakit ya, tapi rumput gajah ya. Tapi jangan menggunakan rumput yang sintetis ya Mbak Naya, karena kan di luar sana ya ayah bunda sudah banyak sekali dijual rumput-rumput yang sintetis ya, yang sering dipakai di kafe-kafe gitu, atau karena di rumah juga loh pada menyediakan atau mendesain rumahnya dengan rumput-rumput yang sintetis. Itu beda, jadi anak rangsangannya tidak alami. Jadi sebaiknya sesekali waktu ya, biarkan anak-anak berlari-lari di lapangan, berjalan di rumput seperti itu, atau bahkan di tanah ya. Kita nggak usah terlalu khawatir anak-anak berjalan tanpa alas kaki di tanah. Yang penting kita bisa memberikan media tanah yang bersih. Kita kan bisa dong melihat tanah ini kotor, tadi habis dipakai untuk kucing atau apa ya, kita takut ada ini ya toksik masuk gitu ya misalnya. Nah kita kan bisa memilih tuh media tanah yang apa istilahnya ya cukup bersih untuk anak-anak. Jadi itu Mbak. Jadi barangkali perlu direkol belakang bagaimana stimulasi jalannya medianya, dia pernah merasakan seperti rumput atau tanah yang teksturnya tidak sama dengan lantai, yaitu agar supaya tidak terjadi yang namanya jalan jinjit itu lagi. Seperti itu Mbak. Yang kita bicarakan itu terkait dengan motorik kasar ya Mbak Retno ya. Nah sekarang saya mau bicara stimulasi terkait motorik halus. Nah nggak mudah juga loh Mbak Retno ya untuk menstimulasi motorik halus, tapi sebenarnya sederhana yang kadang-kadang kurang dipahami saja oleh kita ya. Jadi misalnya motorik halus itu mulai dengan menjimpit dua jari. Ya, ini harapannya apa? Nantinya waktu anak ini mulai akan memegang sendok, pada saat dia masanya sudah bisa mandiri, pada saat makan dia tidak akan jemarinya itu tidak akan rempong untuk memegang sendok. Nah, apalagi nanti kalau dia memasuki usia fase sekolah, di sekolah kan pegang pensil nih ya. Nah, mereka tidak akan kagok, tidak akan kesulitan. Jemarinya ini mempunyai kekuatan saraf dan otot yang sudah terlatih sejak kecil. Nah ini tentunya kalau anak yang mampu memegang pensil dengan baik itu kan pasti dampaknya juga menulis itu bagus ya. Tapi kita bisa lihat kadang-kadang anak-anak itu SD kelas 1 tuh kadang masih bervariasi ya memegang pensil itu. Nah yang bunda yang masih punya anak sekolah dasar, awal-awal perhatikan nih gimana cara dia memegang pensil, masih aneh-aneh juga, jadi beda-beda gitu. Nah ini sangat berhubungan dengan ketika dia waktu usia 1-2 tahun, stimulasi motorik halusnya terkait dengan jemari. Ya, jadi menjimpit itu untuk bisa memegang sendok sendiri, dan nanti kalau tahap sekolah dia mampu memegang pensil seperti itu. Jadi itu sangat penting ya. Kemudian koordinasi antara tangan dengan mulut ya, itu terkait dengan makan tadi ya. Ketika ini sudah sering dirangsang, koordinasi tangan dengan mulut itu waktu makan ya tidak ke pipi ya. Tidak lepas kemana gitu. Kita kan sering ya kalau lihat anak yang baru belajar makan kan berlepotan kemana-mana, kesini lah sendoknya ke sana, tapi biar saja, normalkan proses itu, karena itu adalah fase di mana dia kan berkembang. Jangan kita habis kesabarannya kemudian masih baby kita omel-omelin. Yang salah siapa nih? Yang nggak paham. Ya, ada yang seperti itu ya budaya orang tua yang males kayak nyuci bajunya anak-anak di belepotan, jadi malah ya betul ya. Belum lagi nanti kalau sudah bisa makan sendiri Mbak Retno, itu ada tips-tips di mana anak harus fokus dengan makanannya,
pola makannya seperti apa, teknisnya makan seperti apa, itu ada lagi Mbak Retno. Kalau dibicarakan panjang kali lebar juga ya, karena banyak ini kegagalan makan juga ya, atau GTM gitu ya, gerakan tutup mulut ya, itu juga kalau kita paparkan panjang kali lebar tuh ya. Belum lagi kalau bicara tentang makan diajak kemana-mana, akhirnya nggak fokus, akhirnya juga dia nggak menikmati apa yang dia makan. Nah, nggak kenal nih yang masuk di mulut dan perut tadi apa, karena ya sambil jalan-jalan sambil lari udah seperti itu. Berbeda juga ya secara pengolahan makanan. Iya, Proses makan. iya itu sangat berhubungan nanti dengan stimulasi ini, ya. Otot dan saraf di bagian mulut ya. Nah ini kaitannya dengan bicara ya. Karena usia 15 bulan ini, kalau kita tadi bicara 1-2 tahun ya kan ada rank 15 bulan nih. Itu kemampuan bicara itu menunjuk yang dia mau itu harusnya sudah bisa. Ya, jadi harus mampu menunjuk apa yang dia mau. Jadi misalnya susu, permen seperti itu. Nah, dia seharusnya juga sudah mengerti itu disuruh, ya, sudah mengerti itu disuruh. Kemudian tadi makan dengan sendok harusnya sudah mulai berproses. Tapi jangan diatur-atur ya, sekali lagi jangan diatur-atur. Jadi biarkan berproses terlebih dahulu. Memang harus seperti itu, ya. Kemudian di usia itu dia sudah harus mampu pointing tubuh. Jadi menyebutkan ini rambut, ini hidung, ini mulut dan sebagainya. Dan sampai akhirnya dia mampu menunjukkan kemampuan bicara ya, dengan menunjukkan anggota tubuh tadi, pointing tubuhnya. Tapi memang belum banyak ngomongnya, ya. Kata-katanya belum banyak. Di usia 15 itu paling mereka seringnya mengucap mama, apa, ya. Terutama kata-kata yang sering dia mendengar atau dia ucap ya. Dan menstimulasinya dengan nada yang tinggi. Nada tinggi bukan dimarahi ya Mbak Maya, beda ya. Nanti harus bisa membedakan maksudnya nada tinggi, nada rendah. Nada tinggi itu bukan berarti kita ngomongnya dengan emosi ya, beda. Tapi nadanya, vokalnya, ya, intonasinya. Ada sebuah penekanan, ada penguatan suara seperti itu dalam menyebutnya. Tapi kalau zaman sekarang itu yang terjadi ya Mbak Retno, ya ayah bunda, kenapa sih anak saya kok usia 15 bulan nggak bisa mama, papa? Ya orang yang sering didengar di rumah bukan itu, tapi manggilnya pasangan muda saat ini kan ya beb ya, kemudian say gitu. Gimana anak itu akan bisa menirukan di fase perkembangannya di usia 15 bulan? Karena mama sama ayahnya bukan mama, papa itu, tapi beb, say atau apalagi gitu ya. Nah itu jangan jadi jangan disalahkan anak ya, yang sekiranya harusnya dia sudah bisa mama, papa, mau dia nggak pernah mendengar terstimulasi penyebutan mama, papa kok disuruh ngomong mama papa gitu ya. Jadi itu juga harus kita lakukan. Nah, kemudian di usia 18 bulan itu wajib dilakukan screening. Screeningnya apa saja? Jadi mulai dari masalah jalan tadi. Nah, di usia 18 bulan dia harus bisa jalan maju, jalan mundur. Kalau tenaga kesehatan atau puskesmas atau posyandu tentunya sudah mengenal istilah KPSP ya. Jadi di mana itu adalah format dari Kementerian Kesehatan yang dipakai untuk men-screening atau menilai adanya keterlambatan atau tidak pada proses perkembangan anak-anak. Sepertinya di sekolah-sekolah PAUD itu juga sudah dilakukan, dan gimana Mbak Retno di daycare-nya Atahira dilakukan nggak? Oh iya Bu, di tempat kita di daycare Atahira sudah menerapkan screening tumbuh kembang itu sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Oh ya bagus ya Mbak Retno ya. Jadi memang
betul, jadi memang harus diterapkan pemeriksaan deteksi tumbuh kembang ya. Jadi daycare pun nanti bisa turut membantu nih, misalnya menemukan anak-anak yang terjadi keterlambatan tumbuh kembang. Oke, bagus tuh daycare Atahira ya, bisa diikuti nih ayah bunda yang mempunyai tempat-tempat daycare untuk bisa menerapkan pemeriksaan tumbuh kembang. Contohnya tadi di 18 bulan ini wajib di screening ya, termasuk mulai jalannya harus mampu jalan maju mundur gitu ya. Kemudian dia harus mampu mendengarkan instruksi satu arah ya, dengan bahasa yang sederhana. Jadi dengan mengucap kurang lebih sekitar 10 kata ya. Jadi di usia 18 itu minimal anak mampu mengucap 10 kata. Yang kata-kata yang sederhana saja Mbak. Jadi misalnya kayak topi, buku, baju gitu ya, dan lain-lain ya. Kemudian di usia 18 bulan itu juga harus mampu menunjuk gambar nih. Jadi di dalam screening itu biasanya kita lihatkan nih beberapa gambar, kemudian kita menanyakan nih, menginstruksikan satu arah, tunjuk gambar kuda. Nah dia kan paham dengan satu instruksi yang pemeriksa melakukan ya, seperti itu ya. Dan harapannya usia 18 bulan ini si anak sudah mampu mengenal orang di luar rumah. Jadi ketika dibawa keluar rumah ya ayah bunda, dia tidak ketakutan ya. Dia tidak ketakutan, dia sudah harus mulai ada sebuah interaksi sosial. Nah itu harus sudah terjadi. Seperti itu Mbak Nur. Kemudian Bun, apa sih hal yang perlu diupayakan agar si anak ini tidak terlambat dalam bicara, atau minimal upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Ya, oke. Begini Mbak Retno, jadi upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan ya atau diupayakan untuk mencegah keterlambatan berbicara, terutama bicara. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya Mbak Retno. Yang pertama kita bicara mengenai oral motor ya ayah bunda ya. Kalau bicara mengenai oral motor, kita kan akan melakukan rangsangan atau stimulasi di area otot saraf, lidah, bibir, mulut seperti itu ya. Nah, kita tidak lepas dari bicara tentang MPASI. Ya, pada tahap pemberian makanan pada bayi balita itu kan ada MPASI, makanan pendamping ASI, yang tentunya dimulai setelah atau pada saat usia 6 bulan. Benar ya Mbak Ria ya? Nah, namun masih mengkonsumsi ASI. Nah, jadi bukan berarti menghilangkan ya, tapi ini makanan pendamping. Nah, hanya mendampingi ASI, jadi sebagai penambahan. Nah, mulai usia 1 tahun ini tahapannya kalau dia harus sudah mengenal tekstur makanan yang kasar, itu misalnya makanan yang di blender, sehingga dengan makan makanan yang kasar itu untuk merangsang otot-otot wajah ketika dia harus mengunyah. Nah, beda ketika anak makannya yang harus lembut kan tidak ada di proses mengunyah. Nah, itu untuk stimulasi juga ternyata. Ya, upaya stimulasi juga untuk perkembangan bicara. Ya, saya kira itu masih banyak yang kurang dipahami nih oleh mohon maaf oleh ayah bunda yang punya balita atau baby yang sudah mulai mengenal MPASI. Nah, nanti kalau kita bicara MPASI itu panjang kali lebar lagi Mbak Rima ya. Jadi banyak ini ayah bunda yang akan kita agendakan bersama Bunda Prihastuti ya di lain kesempatan. Oke, baik ya. Jadi itu tadi ya. Jadi memang ada korelasi antara tekstur MPASI dengan kemampuan bicara. Ya, ini ide penelitian selanjutnya boleh loh Mbak Rima ya. Mbak Rima kalau nanti mau melakukan penelitian benar nggak sih ada korelasi antara tekstur MPASI terhadap kemampuan bicara anak?
Kemudian stimulasi lagi untuk terkait dengan bicara. Ini ada hal yang lain lagi Mbak. Jadi misalnya dengan meniup, ya bisa pakai, kalau balon kan kalau anak usia 1 tahun itu atau 15 bulan atau 18 bulan mungkin kurang kenceng ya. Jadi mungkin bisa menggunakan sedotan aja. Jadi dengan sedotan dia melakukan tiupan, kasih gelas, kasih air. Jadi kadang-kadang kalau ada yang lucu-lucu dia gelembung di bawahnya kan seneng ya. Jadi dikira ini mainan kan gitu ya. Gitu. Ini mainan, disuruh main atau apa dikiranya, padahal itu upaya stimulasi. Oh, ternyata seperti itu tuh bisa juga dijadikan stimulasi ya. Jadi sebenarnya sederhana. Ketika kita memahami ya yang Bunda, sebenarnya pengawalan tumbuh kembang pada anak itu tidak sesulit yang seperti kita pikirkan atau kita bayangkan ya. Asalkan memang, mohon maaf, kita memahami masing-masing tahapan perkembangan pada kemudian ada lagi menatap saat berbicara. Ya, menatap saat berbicara. Misalnya nih, saya sama Mbak Retno. Mbak Retno ini baby ya, saya mamanya. Kok saya pegang gadget nih? Saya kebetulan sekarang aja saya nggak pegang gadget ya. Jadi kita mencoba mendisiplinkan diri. Misalnya nih saya pegang gadget. Ya, kemudian kita ngomong sama balita kita. Sayang, ayo. Panggil papa, tapi kita asik sendiri nih mainan gadget. Nggak ada ini interaksi dua arah dengan anak kita. Itu juga nggak akan memberikan stimulasi atau rangsangan pada anak kita. Sehingga menatap saat berbicara paling tidak minimal 30 cm ya. Misalnya tablet ini adalah anak, wajahnya anak kita menatapnya 30 cm dengan muka kita, dan jangan kita memegang atau istilahnya menduakan dengan media-media yang lain, sehingga ini akan terjadi sebuah kontak mata ya, interaksi. Nah, anak itu juga akan mencermati permainan atau pergerakan bibirnya mamanya. Jadi mama ngomong apa sih balon, dia nanti akan terekam di otaknya. Kemudian gerakan bibirnya dia juga ketika ada interaksi dua arah dia juga akan mempelajari balon, mulutnya seperti itu. Ya, jadi ini penting ya Mbak No. Tapi bisa juga ya ayah bunda misalnya terlambat bicara ini karena genetik. Ya, tidak sebagian orang juga mengetahui bahwa genetik ini juga punya peranan. Jadi bagaimana sejarahnya dulu ayah bunda ini ada tidak masalah terkait dengan terlambat bicara atau dari kedua pasangan tersebut. Nah ini juga perlu digali. Jadi tidak hanya kemudian melihat masa saat ini, tapi juga harus melihat masa yang lalu seperti itu. Nah, kalau memang anak itu sudah usia 2 tahun dan minimal dia sudah harus bisa bicara sekitar 50 kali. Kalau itu tidak terjadi dan dia tidak bisa mengeluarkan kalimat, hati-hati. Jangan-jangan anak ini memang terjadi speech delay, gitu. Tapi saya nggak akan membahas tentang speech delay hari ini ya Mbak Nah ya, karena itu tadi panjang kali lebar. Nanti kita agendanya Bunda ya. Iya. Oke. Terus Bunda, pertanyaan terakhir nih, hal-hal apa saja yang bisa memicu terlambatnya berbicara? Misalnya pada saat ini kita ketahui ya Bunda ya, teknologi sekarang sangat maju. Biasanya media pembelajaran itu tuh menggunakan media digital. Apakah kira-kira hal itu tuh bisa memicu ya Bu untuk terlambatnya bicara seperti itu? Ya, betul sekali Mbak Retno ya. Memang tidak bisa kita pungkiri dengan semakin maraknya digitalisasi ya. Bahkan media pembelajaran saja mulai dari usia 3 bulan, 6 bulan itu sudah ada ya. Tapi bagaimana kita harus kembali memahami screen time tadi ya. Jadi sebenarnya kalau menurut teori American Academy of Pediatrics ya, itu tidak boleh. Ya, anak di bawah usia 18 bulan itu tidak boleh
terlalu lama ya screen time-nya, apalagi menggunakan gadget. Nah, kalau pada usia 18 bulan itu pun hanya beberapa menit dan harus dengan pendampingan. Sehingga apa? Pendampingan ini harapannya bukan hanya ada di samping saja, bedside saja, tapi bedside teaching, di mana kita mendampingi dan kita mengajarkan. Nah, memahamkan ada sebuah interaksi tadi seperti ketika bicara, ada fase interaksi dua arah, sehingga si anak itu tidak menutup fokus pada gadget yang dia lihat. Ini yang kadang-kadang dia menjadi terlambat bicara juga, karena dengan durasi yang lama di atas 2 jam, tidak ada pendampingan dan tidak ada interaksi, yang dia lihat hanya media saja, tapi dia hanya stimulasi pendengaran, tapi tidak stimulasi untuk merespon kembali atau mengulang atau merespon sebuah interaksi, karena nggak ada pendamping yang dua arah yang melakukan sebuah interaksi. Nah, bisa jadi seperti itu kalau tadi yang Mbak tanyakan ya, penggunaan media-media belajar seperti itu ya. Dan memang juga bisa agresif ya Mbak, tergantung apa yang ditontonnya. Makanya kita harus bedside teaching itu juga ketika anak-anak sudah menggunakan media gadget misalnya seperti itu ya. Jadi hasilnya memang pada saat mereka tidak mendapatkan sebuah interaksi, resikonya adalah jadi keterlambatan bicara seperti itu. Oh ya Mbak Retno dan juga ayah bunda sahabat Atahira, saya jadi ingat nih dengan pertanyaan Mbak Retno. Pada masa pandemi waktu itu saya juga melakukan sebuah riset ya, melakukan penelitian pada beberapa anak-anak nih. Ada nggak sih ketimpangan atau kesalahan pola asuh termasuk hubungannya dengan terlambat bicara? Nah, ternyata pada penelitian saya itu para mom pada masa pandemi itu kan semuanya pada tidak berani berinteraksi ya. Nah, tetapi mereka tidak melakukan sebuah interaksi di dalam keluarga, dalam satu atap dalam rumah, yang sebenarnya seharusnya tetap membangun sebuah interaksi, apalagi kalau punya balita usia 1-2 tahun, di mana tadi perkembangan otaknya sedang berkembang ya. Kemudian harusnya terstimulasi ya, tetapi pada beberapa anak-anak yang saya gunakan untuk penelitian itu, mereka yang memang tidak mendapatkan stimulasi. Jadi benar-benar di dalam rumah, nggak ada interaksi dua arah yang sering dilakukan oleh mamanya atau ayahnya atau anggota keluarga yang lain, dan lebih seringnya dia itu tadi menggunakan media gadget atau televisi atau apa. Nah, akhirnya si anak ini juga hanya terjadi satu arah terus, tidak ada sebuah interaksi sosial dan stimulasi bicara. Ya, akhirnya pada saat dimana fase yang diharapkan dia mampu bicara minimal 10 kata di 18 bulan tadi, dia belum bisa mengucap apa-apa, apalagi di usia 2 tahun. Itu yang saya temukan hanya di beberapa anak saja. Jadi saya memang tidak melakukan penelitian yang cukup luas ya, jadi hanya di beberapa keluarga saja yang saya amati bahwa keluarga itu tidak melakukan sebuah stimulasi pada masa pandemi ketika anak berada di dalam ruang rumah atau keluarga. Itu kan sayang sekali. Ya, itu kan membuktikan bahwa ternyata pentingnya sebuah interaksi dua arah. Apalagi kalau menggunakan media tadi, dia sedang asik dengan gadget, harus bisa teaching. Seperti itu Mbak Retno ya. Jadi stimulasi harus ada orang lain ya. Jadi intinya berinteraksi. Ya, kadang ayah bunda berpikir bahwa misalnya juga ya aman sih anakku dengan neneknya, dengan kakeknya, saya tinggal kerja di rumah. Tapi kita nggak tahu nih di rumah, mohon maaf, apakah paham nih pengasuhnya, neneknya, kakeknya. Jangan-jangan di rumah yang penting diam, kenyang, udah minum susunya gitu ya. Memang kalau diasuh sama nenek. Tapi
mohon maaf, jangan juga kita menyalahkan pada orang tua kita, atau neneknya, atau kakeknya, atau siapa pengasuh yang ada di rumah itu. Ya bunda sendiri yang harus memberikan ruang atau kesempatan anak ini untuk terstimulasi. Kalau merasa bahwa di rumah orang rumah itu tidak paham dan tidak bisa memberikan stimulasi, saya kira lebih baik harus dipikirkan lagi di mana nih anakku harus berada, seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kalau usia yang lain ya, seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa kita nggak boleh overstimulasi. Jadi misalnya pada anak 3 tahun tadi seperti saya sampaikan di awal, jangan distimulasi untuk menulis, membaca seperti itu. Karena apa? Ya memang itu tidak pada fase perkembangannya. Jadi justru tidak baik. Usahakan jangan misalnya pada contoh lain ya, misalnya pada anak yang tidak fokus. Nah itu juga ketika kita menstimulasi menggunakan permainan, kalau anak ini tidak bisa konsentrasi nih, yang dipegang habis ini pegang itu. Caranya satu-satu mbak, keluarkan mainannya satu-satu. Dan biasakan misalnya di rumah itu jangan banyak barang, sehingga dia konsentrasinya baru sebentar dia itu bongkar itu lagi. Biasa ada anak-anak seperti itu, jadi semuanya malah betul. Ya, jadi kita meminimalkan dengan tidak menaruh banyak barang juga di rumah ya. Kemudian kalau punya permainan jangan dipastikan semua tuh satu-satu. Misalnya puzzle ini udah selesai, oke tarik, kasih lagi mainan yang lain. Jangan ada puzzle, ada mainan ini, nanti dia baru main puzzle dia udah ngelirik yang itu belum selesai, pindah lagi dari A ke B ke C ke D seperti itu mbak. Nah, itu kalau ingin melatih konsentrasi bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi kemudian termasuk mendukung hubungan sosial, mendukung hubungan sosial dengan sebaya pada anak usia 1, 2, 3 tahun ini sangat penting sekali ya. Harus bertemu dengan teman sebaya. Jadi misalnya ada sih ayah bunda yang bangga misalnya, mohon maaf, wah anakku ini cepat dewasa loh, karena dia setiap harinya main dengan tantenya, dengan om-omnya, dengan orang dewasa. Ada nggak mbak Retno yang kadang lebih puas seperti itu ya? Nah hati-hati juga mbak Retno. Jadi di masa usia itu anak-anak juga harus punya kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Dengan teman sebayanya, bukan yang dewasa, karena itu sangat mempengaruhi perkembangan. Kemudian interaksi dengan teman sebaya itu untuk melatih apa? Sosial emosionalnya. Beda kalau dia dengan anak dewasa, dia tidak akan berebut misalnya ya, karena pasti yang dewasa juga ini nak, ini dia, ini lucu gitu kan ya mbak. Apalagi kayak mbak Retno ini seneng banget sama anak-anak. Nanti kalau misalnya mbak pinjam langsung dikasih. Oh iya boleh. Iya. Terus akhirnya tidak ada pembelajaran emosional, sosial emosionalnya. Karena kalau dengan teman sebaya, justru malah kadang-kadang terjadi berebut atau memang harus berbagi. Ini sebenarnya sebuah upaya mengajarkan kepada anak terkait perkembangan sosial emosional dengan teman sebaya. Misalnya berebut, kita bisa mengajarkan bagaimana berbagi, bagaimana membagi waktu bermain dengan temannya, bagaimana mengelola emosinya sendiri seperti itu. Itu yang kenapa kita sampaikan jangan kemudian anak dibiarkan dengan istilahnya yang lebih dewasa. Kita jangan puas seperti itu ya, karena mereka harus belajar dengan teman sebaya terkait dengan sosial emosional. Kemudian beda juga ya, misalnya kita ajak jalan-jalan berinteraksi dengan teman sebaya. Jangan di mall mbak Retno. Kalau di mall kan jalan ketemunya banyak orang ya, orang dewasa lagi, orang tua lagi. Ini berikan di komunitas. Jadi mungkin daycare itu bagus sekali, karena di dalam daycare itu kan sudah dikriteriakan ya, usia sekian kelas baby, kemudian usia sekian kelas
kelompok bermain. Di situ pun ada sebuah stimulasi sosial emosional. Ya, saya yakin pasti ada ya. Tentunya di Attahiran juga begitu ya, Mbak. Iya. Ya. Nah, saya lihat di video pembelajarannya, di YouTube-nya, di Instagram-nya itu Attahiran sudah melakukan sebuah stimulasi sosial emosional. Ya, udah betul itu Mbak Arno ya. Nah, selain itu juga diperlukan sebuah kebutuhan tidur pada usia ini. Karena apa Mbak Arno? Otak ini harus istirahat. Organ tubuh yang penting ini harus istirahat ya. Jadi untuk usia 1, 2, 3 tahun ini sebaiknya tidur jam 8. Nah, karena nanti di jam 11-an itu akan ada hormon yang berkembang. Jadi kalau pembiaran terhadap anak yang apalagi main gadget, mainan atau jalan-jalan ke mall, masih usia balita sampai malam, nah ini ada waktu di mana hormon perkembangannya itu bekerja di jam-jam 11-an itu ketika dia tidur pulas itu bekerja. Jadi harapannya jam 8 itu juga sudah bubuk ya, sudah tidur. Apalagi kalau paginya misalnya harus sekolah ya atau ke daycare gitu. Nah itu harus dilihat itu upayanya. Seperti itu Mbak Retno ya. Panjang kali lebar ya apa yang disampaikan. Lalu pun saya mau nanya lagi sedikit. Iya, apa sih? Gimana? Banyak ya pertanyaannya ternyata. Semoga ayah bunda sahabat Attahiran masih setia ya dengan obrolan kita. Ini pun menurut Bunda Prihastuti sendiri, kalau orang tua yang ingin menitipkan anaknya di daycare itu apakah boleh-boleh saja? Dan terus jika sudah dititipkan, apakah ayah bunda yang di rumah harus juga ikut menstimulasi juga di rumah seperti itu? Apakah hanya waktu di daycare saja atau tidak? Oke, ya. Jadi begini Mbak No, kalau kita kembali kepada pembicaraan kita di awal tadi, kita membahas tentang tumbuh kembang ya, dan ternyata baik tumbuh terutama perkembangan itu pada anak-anak bisa sih berjalan alami, ya, tetapi akan lebih baik dan akan lebih cepat ataupun terarah itu ketika mendapatkan stimulasi. Nah, pemberi stimulasi atau pendamping atau yang mendampingi anak itu memang yang harus paham terhadap pemahaman terhadap tumbuh kembang anak. Nah, kalau Mbak mau menanyakan apakah tepat atau apakah bagus nih anak-anak misalnya pada orang tua yang biasa yang sibuk ya Mbak Nia. Tapi sepertinya nggak harus orang tua yang sibuk loh Mbak. Kalau orang tua yang memahami bahwa mohon maaf keluarga kurang mampu menstimulasi tumbuh kembang anak, sebenarnya tidak harus pada orang tua yang melakukan solusi daycare. Yang orang tua yang tidak bekerja pun sah-sah saja ketika memasukkan anaknya di daycare. Tapi yang terpenting adalah karena kita melihat atau mengingat pentingnya perkembangan itu harus dikawal ya, harus mengawal sebuah proses perkembangan anak. Jangan lupa memilih daycare yang juga menerapkan stimulasi perkembangan pada anak. Jadi kita harus selektif juga ya Mbak No. Jangan sampai kita asal mohon maaf misalnya asal murah atau asal dekat atau temennya ada di sana, tapi kita tidak tahu bagaimana sih program-program yang diberikan terkait dengan upaya pengawalan tumbuh kembang anak di daycare tersebut. Nah itu yang harus menjadi catatan. Nah ini tips ya ayah bunda, sahabat Attahiran, kalau memilih daycare itu lihat dulu ya apa sih yang stimulasinya diberikan tidak di sana untuk pengawalan tumbuh kembang anak. Karena itu yang penting ya. Karena kan kita akan mengeluarkan dari keluarga nih. Jangan sampai nanti udah keluar dari keluarga, dikasihkan penitipan, tapi di sana diem aja, cuman makan, minum, tidur, terus nunggu pulang. Nah itu nggak akan terjadi sebuah peningkatan perkembangan anak. Jadi daycare yang bagus yang tentunya sangat memperhatikan
stimulasi perkembangan anak. Ya, seperti itu Mbak. Sah-sah saja sih. Kemudian bagaimana? Apakah ketika anak yang sudah di daycare, ketika pulang dia orang tua masih harus memberikan? Nah, ini yang juga harus dipahami oleh orang tua. Pendidikan, ya, pembentukan karakter dan termasuk perkembangan yang utama sebenarnya adalah keluarga. Nah, meskipun frekuensinya tidak banyak, tetapi kualitas waktu itu yang justru juga harus dipikirkan orang tua. Ketika anak sudah dibawa pulang, kasih dong kualitas waktu yang baik buat mereka. Tetap lanjutkan stimulasinya dari motorik kasarnya, dari motorik halusnya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Nanti akan terjadi sebuah kerjasama yang bagus ini antara tempat daycare dan juga orang tua terhadap pengawalan tumbuh kembang anak. Nah, seperti itu Mbak Retno, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mbak Retno ya. Pertanyaan yang terakhir kan ini? Iya. Iya. Baik, Bu. Terima kasih ya Bunda atas informasinya. Hari ini ternyata tumbuh kembang ini cukup komplikated banget ya. Betul, sangat kompleks ya kalau dikupas gitu ya. Iya. Benar-benar yang harus diperhatikan baik dari orang tuanya Iya. maupun dari guru-guru di daycare-nya nanti. Iya, betul. Jadi ternyata daycare ini bukan hanya yang sekedar menitipkan anak saja Iya, ya, Bu, ya. jangan cari daycare yang mohon maaf jangan hanya lihat dari murahnya saja, tapi apa yang diberikan pada anak kita. Saya kira itu. Yang mengerti dan paham tentang konsep tumbuh kembang itu seperti apa ya. kan? Iya, Supaya lebih mengoptimalkan perkembangannya juga untuk kedepannya. Iya, betul. Karena anak tidak hanya datang, makan, tidur, pulang, kan? Seperti itu terus kasihan dong ya. Jadi memang sekali lagi harus yang paham terhadap pengawalan tumbuh kembang anak. Nah, tadi sudah mendengarkan penjelasan Bunda Prihastuti yang panjang kali lebar itu ya Bu ya. Dengan kesimpulan bahwa sangat penting sekali untuk stimulasi guna untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya sendiri seperti itu. Jadi bagi ayah bunda yang ingin menstimulasikan, mengoptimalkan stimulasi kepada anaknya, boleh loh bunda, ayah untuk bergabung bersama kami Atahira, karena kami menyediakan daycare yang melakukan stimulasi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan seperti itu. Boleh untuk hubungi kontak di bawah ini, kemudian juga boleh langsung datang ke tempat kita sendiri seperti itu ya. Baik ayah bunda sekalian, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bunda Prihastuti sekali lagi yang mau menemani. Boleh Bud bergabung bersama kita lagi di lain kesempatan ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan waktu bisa bersamai lagi Atahira untuk ngobrol-ngobrol terkait kesehatan. Dan semoga ayah bunda Atahira tidak bosan-bosan selalu bersama kami di podcast atau berbagi informasi yang dilakukan oleh Atahira. Itu Mbak Retno. Baik ayah bunda, sekian podcast kita ya hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya yang tidak akan kalah menariknya. Kita akan mengambil tema-tema tentang kesehatan pada moms, anak, dan bayi balita seperti itu. Baik, see you next video. Bye bye.